Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawes, yang nama asli saya Muhammad Kitfirul Aziz. Saya sekarang akan memenuhi tugas mata kuliah Balaghatul Al-Quran. Sekarang saya masih semester 4, mengambil jurusan atau prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang Qasr atau tentang balaghah yang menerangkan tentang Qasr. Harap disimak dengan baik, teman-teman. Ya. Oh ya, terima kasih bunganya ya. Makasih. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan ilmu balaghah terlebih dahulu sebelum lanjut ke Qasr ya, teman-teman. Ilmu balaghah merupakan salah satu cabang dalam kajian bahasa Arab yang berfungsi memahami keindahan Al-Quran serta ketetapan makna dalam Al-Quran. Bukan hanya itu, ilmu balaghah juga sangat penting bagi kita semua untuk mempelajarinya. Karena tanpa ilmu balaghah kita memaknai Al-Quran itu pastinya dengan semrawut. Dalam Al-Quran, gaya bahasa Qasr sering digunakan untuk memperkuat akidah. Jadi yang sering Qasr yang saya akan terangkan nanti, itu fungsinya itu memperkuat akidah atau memperkuat makna, atau juga bisa memperkuat hukum ya, teman-teman. Juga bisa memperkuat hukum. Kemudian mempelajari Qasr dalam ilmu ma'ani tidak hanya membantu dalam memahami struktur bahasa Al-Quran, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar, dan memahami makna secara mendetail. Kemudian Qasr, kita memahami Qasr terlebih dahulu, teman-teman, sebelum lanjut ke contoh-contohnya. Qasr itu merupakan bagian dari ilmu Balaghatul Al-Quran, juga bagian dari ilmu balaghah. Yang pertama, dalam bab Balaghatul Al-Quran sebenarnya itu ingin mengupas tuntas ijaz, itnab dan Qasr. Tapi di sini berhubung hanya waktu 20 menit saja, maka saya akan membahas tuntas terkait tentang Qasr. Untuk yang pertama, Qasr atau Al-Qasru, bahasa Arabnya Al-Qasru ya, teman-teman. Jangan lupa. Dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu gaya bahasa dalam ilmu balaghah yang digunakan untuk membatasi suatu makna pada hal tertentu dengan tujuan memberikan penegasan dan pengkhususan secara etimologi. Itu pengertian secara etimologi. Jadi membatasi suatu makna yang makna tersebut itu hanya satu. Mungkin kita akan memahami lebih mudah pengertiannya secara istilah. Pengertian secara istilah ialah menetapkan suatu hukum pada satu perkara dan meniadakannya dari perkara lain. Jadi penetapan suatu hukum dan tidak melibatkan hukum lainnya. Jadi yang pantas memiliki atau pantas mempunyai atau pantas yang disembah itu hanyalah Allah. Manusia hanyalah wayang dari Tuhannya. Intinya itu. Contoh konkret atau contoh mudah dalam ilmu Qasr
yang pengertiannya tadi menetapkan suatu hukum pada satu perkara dan meniadakannya dari perkara lain. Jadi ditetapkan satu hukum dan selainnya itu tidak dipergunakan atau selain lainnya itu tidak digunakan. Paham ya teman-teman? Paham? Paham? Ya, paham? Oke, siap. Jadi menetapkan satu hukum dan meniadakan lainnya. Contoh konkretnya yang mudah yaitu lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mung ing Tuhan nak budu nyembah sapa kita, wa iyyaka lan mung ing Tuhan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Nah, kemudian setelah kita memahami qasr yang agak pengertiannya sangat rumit atau sangat sulit untuk dipahami, lanjut kita ke fungsinya. Fungsi qasr yaitu menegaskan suatu makna atau memperkuat suatu makna atau taukid. Istilahnya itu seperti litakidi, menguatkan makna ya. Menguatkan makna. Jadi kalau contoh yang sering diucapkan oleh orang-orang Indonesia itu hanya kepadamu aku mencintaimu. Wah, itu sangat tidak masuk akal sekali itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk qasr teman-teman ya. Bentuk-bentuk qasr. Tadi seperti lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu termasuk contoh qasr yang apa? Kemudian contoh lainnya itu menunjukkan apa? Kita harus memahami bentuk-bentuk qasr itu seperti apa ya. Untuk yang pertama, bentuk qasr dalam ilmu ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk membatasi suatu makna pada hal tertentu dengan tujuan memberikan penegasan, penguatan, hukum dan lain sebagainya ya. Jangan sampai salah dengan pengertian itu. Dengan memahami bentuk-bentuk qasr, seorang dapat mengetahui bagaimana bahasa Arab khususnya Al-Quran menyampaikan pesan dengan susunan yang indah dan penuh makna. Jadi setiap lafadz Al-Quran itu ya teman-teman, jangan kamu anggap remeh, karena setiap kata dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang indah. Oh ya, terima kasih atas giveaway-nya ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih bunganya juga. Oh ya. Oh, kamu sudah paham tentang qasr. Oke, baik, pintar sekali ya. Langsung saja kita lanjut ke bentuk-bentuknya. Tenang saja. Saya ini sudah membawa papan tulis teman-teman. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang qasr secara baik dan benar. Pertama, untuk bentuk qasr itu bisa menggunakan kata inama, penggunaan kata inama. Berfungsi untuk membatasi suatu hukum pada satu hal tertentu. Jadi, kemana tadi nganu saya? Ini ternyata di sini ya. Masih terselip di tas saya ternyata, guys. Selip di tas saya ini ternyata pulpennya. Pulpennya ininya apa itu? Spidolnya. Pertama kita menggunakan lafadz inama teman-teman. Inama ya. Inama teman-teman. Inama. Saya akan nulis dengan benar karena ini kayaknya terbalik ini guys. Inama. Saya akan seperti ini teman-teman. Inama ini ya. Inama. Lah, lafadz inama ini termasuk salah satu contoh penggunaan qasr teman-teman. Inama ya. Ini salah satu contoh konkret dalam qasr yang mempunyai arti apa? Yang mempunyai angin pestine ya. Kalau dalam ilmu-ilmu itu pondok-pondok pesantren salafi itu inama mempunyai makna angin pestine. Seperti contoh innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi sae pira-pira niat
Sae pira-pira amal iku biniyati. Nganggo kelawan niat. Ngono ya, oke. Gas lanjut. Lanjut teman-teman. Oke, lanjut, siap. Setelah kata inama, kita akan menggunakan contoh la dan ila atau nafi dan istisna, penggabungan antara nafi dan istisna, yaitu penafian dan pengecualian. Jadi kombinasi antara lafadz la, antara lafadz la dan ila. Contohnya apa teman-teman? Wah, belum tahu ya, saya beritahu contohnya. Contohnya itu lafadz la ilaha illallah. La ilaha illallah teman-teman. Ini ya. Kelihatan gak di situ? Wah, kelihatan. Ya, sangat benar sekali. La ilaha illallah ini itu ialah contoh konkret dari nafi dan istisna, penafian dan istisna. Jadi la ini termasuk huruf nafi dan ila ini termasuk istisna. Nah, istisna itu banyak. Ila, wahiru, wasiwan, wasuwan, wasawaun dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman. Tapi penggabungan antara la dan ila ini sudah menimbulkan yang namanya qasar teman-teman. Jadi maknanya apa? La ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Nah, contoh la ilaha illallah ini termasuk pengertian dari qasar tadi, penetapan suatu hukum dan meniadakan perkara lainnya. Menetapkan satu hukum, hukumnya apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, itu penetapan satu hukum dan meniadakan lainnya. Jadi Tuhan yang pantas disembah itu hanya Allah teman-teman, tidak ada yang lain. Kamu paham atau enggak? Ya, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai salah kamu. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Oke, sudah paham teman-teman lafadz la ilaha illallah? Ya, lanjut ke contoh lainnya lagi. Untuk membahas la itu membahas nafi itu hanya ada dua teman-teman, hanya ada dua. Ini dua ya, dua itu hanya la dan ma nafi dan la nafi teman-teman. Ya, ngaji bareng kita. Saya juga belajar ini, saya juga mumet sebenarnya. Tapi tenang saja, saya akan menghiburmu sampai kamu paham. Walaupun saya juga mumet. Kemudian lanjut yaitu takdim dan takhir ya. Takdim, takhir. Pertanyaannya, takdim dan takhir, pertanyaannya, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, itu tadi masuk yang mana Pak? Loh, kamu kok tanya, tadi dengerin atau enggak tadi? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in itu masuk ke takdim dan takhir. Contoh takdim dan takhir ya teman-teman. Jadi contoh takdim dan takhir itu bisa mendahulukan maf'ul bih seperti lafadz iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Mas di sana kok ada gitarnya? Masnya gitar ya? Oh, saya tidak gitar bos. Saya hanya disuruh beliin tadi. Saya nggak bisa gitar. Ya, jangan seudon kepada saya teman-teman. Saya hanya mau ngevlog ini presentasi tentang memenuhi tugas mata kuliah Balaghatul Al-Quran. Langsung saja ya karena budua ya karena setangin teman-teman. Ya, kita nganu ini bedah ini. Kita bedah lafadz iya karena budua iya karena setangin. Iya kah ya? Kelihatan atau enggak teman-teman? Kelihatan? Ya, kelihatan.
lafadz iyyaka ini menjadi maf'ul teman-teman. Iyyaka mung ing tuan, gak kelihatan ya, oke saya lihatin. Mung ing tuan nak budu nyembah sapa kita ya, nyembah sapa kita. Wa iyyaka lan mung ing tuan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Nyuwun pitulung sapa kita. Jadi maf'ul ini ditakdimkan, diawalkan, didahulukan maf'ulnya dan mengakhirkan fi'il dan fa'il. Ini fi'il dan fa'il. Loh Pak, kok bisa Pak maf'ul itu didahulukan? Ya ini sudah ranahnya ilmu balaghah, bukan ilmu nahwu lagi. Ilmu nahwu itu juga diperbolehkan maf'ul bih-nya didahulukan. Yang tidak diperbolehkan itu fa'ilnya didahulukan tapi fi'ilnya diakhirkan. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Harap disimak dengan baik ini. Yang kalau komen baik-baik juga, jangan yang buruk-buruk ya. Nah kemudian kenapa kok ini iya karena budu ini kok disebut qasr? Karena menetapkan satu hukum dan meniadakan hukum lainnya. Jadi yang pantas disembah itu hanya kepadamu Allah, dan yang pantas untuk kita meminta pertolongan itu juga Allah ya, jangan sampai lupa itu. Nah ini contohnya fi'il, tapi kamu harus memahami dulu dasarnya. Kok maf'ul kok iso dhisik piye to Pak? Gak oleh no, oleh bos. Sebelum memahami tadi maf'ul bih, susunan awal dalam nahwu shorof ya, nahwu shorof itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Seperti contoh, tuh kelihatan lah bos, sini bos ya, ja'a, seperti contoh doroba, teman-teman, doroba Zaidun Amron. Oke teman-teman, nah ini fi'il, ini fa'il, kemudian ini maf'ul. Paham teman-teman ya? Jangan salah. Sebenarnya susunan dalam nahwu shorof itu hanya ini, 3 ini. Terus kamu bertanya ketika ibtidak 5, loh Pak, kenapa kok di ibtidak 5 tidak diterangkan karena maf'ulnya didahulukan itu mempunyai makna qasr? Loh karena ranahnya itu masih ilmu nahwu bos, bukan lagi ilmu shorof. Bukan lagi ilmu balaghah teman-teman. Oh maaf ya teman-teman, saya salah, mohon maaf. Nah setelah memahami fi'il fa'il, kita juga takdimul khobar al mubtada. Jadi mendahulukan khobar daripada mubtada. Itu juga mempunyai makna qasr. Seperti contoh, lillahi ma fis sama. Ya ini lillahi ma fis sama. Iku tetap keduwene Allah. Ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Wal ardi lan bumi. Nah, kita harus memahami dulu sebenarnya susunan yang benar bagaimana, Pak? Susunan yang benar itu mubtada itu didahulukan daripada khobar. Karena mubtada itu apa? Mubtada itu al ismu, al marfu'u, al ari, al amil, al hadiyati ya, teman-teman. Dan setiap yang bernyawa pun juga pasti mati. Terus khobar apa pengertiannya, Pak? Khobar itu pengertiannya al ismu, al marfu'u, al musnadu ilaihi atau ilal mubtada ya. Jadi ini mubtada harus didahulukan, Pak. Ini Pak, mubtada harus didahulukan ya. Mubtada harus didahulukan seperti contoh Zaidun qaimun.
Zaidun utahe Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Oke. Zaidun utahe Zaid iku qaimun wong kang ngadeg, teman-teman. Jadi mubtada dalam ilmu nahwu saraf itu sering didahulukan. Nah, kalau yang khobarnya didahulukan itu mempunyai makna qasr ini tadi, teman-teman. Jadi lillahi ma fis samawati, sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Paham, teman-teman? Ya, itu contoh terakhir. Kita sudahi pertemuan kali ini karena sudah cukup waktu ya. Loh Pak, kenapa kok ijaz dan itnab itu tidak dibahas loh? Membahas qasr saja ini sudah sulit Pak. Kok kenapa kamu langsung bahas ijaz dan itnab? Kalau ijaz dan itnab itu dibahas lain kali saja ya teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aduh. Apabila ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa memberikan bunga ya teman-teman. Jangan lupa memberikan bunga.